Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dalam acara Ngobrol Bengi atau Ngobeng. Nah, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya berjalan dengan lancar. Baik yang sekarang masih bekerja atau mungkin shift malam, ataupun yang sudah sejak pagi hingga saat ini masih juga bekerja. Mudah-mudahan semuanya lancar. Baik pemirsa, saat ini acara atau untuk tema Ngobeng malam ini adalah membangun jiwa raga Banyuwangi ke depan. Saat ini kami kebetulan didatangi para tamu tokoh masyarakat dari kelompok masyarakat, ada yang spiritual, kemudian tokoh masyarakat desa, dan tokoh politik. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan gayeng dan lancar, menjadi nilai edukasi dan manfaat bagi banyak pemirsa di rumah maupun di luar sana. Tidak panjang lebar pemirsa, saya Bintoro Jalu akan mencoba memperkenalkan diri terhadap mereka-mereka yang kebetulan rawuh datang di studio Banyuwangi 1 TV. Nah, di sini ada Pak Supono. Silakan mic-nya dipegang Pak Supono. Pak Supono ini adalah salah satu dari tokoh politik, ya sangat paham lah kalau bicara soal politik di Banyuwangi. Nanti mungkin akan lebih panjang lebar menjelentrehkan bagaimana membangun jiwa raga Banyuwangi ke depan. Mungkin langsung disapa Pak Pono, Pak Pono silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bintoro dan Pak Lurah Sumber Sewu, Pak Haji Mutakim, dan Mas Joko Gondrong sebagai tokoh spiritual. Selamat malam juga pada seluruh pemirsa Banyuwangi 1 TV. Pada malam hari ini kami bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang ada di studio Banyuwangi 1 TV untuk ngobrol bengi dengan tema membangun jiwa raga Banyuwangi ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, kepada kita semua untuk terus belajar memperbaiki tentang pembangunan umat manusia baik lahir maupun batin. Terima kasih, Mas Bintoro. Terima kasih Cak Pono yang sudah memperkenalkan diri terhadap pemirsa Banyuwangi 1 di rumah. Nah, di sebelahnya mungkin sudah tidak asing lagi, terutama di masyarakat desa di daerah Desa Sumber Sewu, Kecamatan Muncar. Beliaunya adalah salah satu sosok pemimpin sebagai kepala desa di Sumber Sewu. Silakan diperkenalkan Pak Arisman, menyapa pemirsa di rumah. Ya. Saya coba dulu maskernya ini. Saya ucapkan selamat malam kepada semua pemirsa. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini dengan ngobrol bengi bersama Banyuwangi 1 TV tentunya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pada kesempatan ngobrol bengi ini mungkin apa yang hari ini temanya membangun jiwa raga Banyuwangi, mudah-mudahan dari masing-masing kehadiran dari tokoh, dari politikus, juga dari spiritual, juga dari tokoh masyarakat nanti bisa ngomong-ngomong bareng bisa bagaimana nih pemilihan ke depan Banyuwangi. Kolaborasi ya Pak. Ya, saya ucapkan selamat malam, mudah-mudahan dengan kegiatan Banyuwangi 1 TV ini bisa menyampaikan program ke depan tentang kemajuan Banyuwangi. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arisman. Mungkin langsung dilanjutkan pada satu sosok lain. Beliaunya adalah Pak Haji Takim, juga masyarakat dari Desa Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi juga di wilayah daerah Sumber Sewu. Silakan Pak Haji Takim. Terima kasih. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Pak, ini ketepatan bersama dengan kades saya sendiri. Iya. Pak Gondrong, Cak Pono, Cak Bin. Iya, okay. Mudah-mudahan acara malam ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya Banyuwangi ke depan. Amin, 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 amin. Ya, membangun jiwa raga Banyuwangi tentunya ya butuh tokoh-tokoh
spiritual. Iya. Iya. Ini bangun kolaborasi jiwanya kan? ya. Ini kan bangun jiwa. Ya. Iya. Membangun raganya ada diwakili Pak Lurah, Pak Pono dan Semua lain-lain. kelompok Mudah-mudahan ini mewakili. dengan pertemuan malam ini, ngobrol bengi ini manfaat untuk Banyuwangi. Amin. Terima kasih. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Selanjutnya mungkin yang terakhir pemirsa dan mungkin tidak asing juga pemirsa Banyuwangi 1 TV yang ini lama saya tidak pernah jumpa dengan beliaunya ini, atau mungkin langsung aja beliaunya adalah Ki Joko Gondrong. Monggo silakan Ki Joko disapa pemirsanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Banyuwangi 1 TV semua. Tak lupa saya ucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu buat kita semua. Terima kasih Kang Bin, ini tadi diajak di acara ngobrol bengi ini Kang Bin. Baru kali ini. Kalau kemarin sempat cuma kan kita via ini Kang, Iya. via video call ya. Video call. Ya, Ya namanya ngobrol bengi. Jadi kita tidak ada terus kemudian settingan, tidak ada Apapun, rencana. iya, Malah justru malah nggak jadi kalau misalkan betul ada sekali. rencana. Jadi gini, ini tadi dengan sesuai temanya membangun jiwa raga Betul. Banyuwangi ke depan. Iya. Mudah-mudahan saya juga turut mendoakan tulus ikhlas dari dalam hati. Semoga Banyuwangi TV ini bisa lebih bermanfaat lagi Amin, dengan amin. adanya kita sering ngobrol bengi ini. Tentunya nanti akan disambung dengan ini ya tokoh-tokoh dari Betul. daerah lain. Ya, dan berkelanjutan terus. Berkelanjutan terus. Nah, saya harap juga untuk tim dan kru Banyuwangi 1 TV tidak pernah ada kata lelah Kang Bin, Betul. untuk memberikan Semua harus berjuang ini. memberikan demi manfaat. satu hal yang bermanfaat untuk Betul. rakyat Banyuwangi semua. Baik, Gitu iya. Kang. Monggo Baik. dilanjutkan. Terima kasih, Mbah. Nggih, nggih, Sebetulnya sami-sami. masih ada banyak yang mesti harus saya tanyakan, tapi berhubung masih ada banyak tokoh yang lain, nanti mungkin disambung lagi. Ya, bergeser kepada Pak Haji Takin. Wah, apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan sebagai tokoh masyarakat di Sumber Sewu? Ya. Di masa pandemi yang seperti ini semua beraktivitas sesuai aktivitas masing-masing, Ya. hanya saja tentunya ada hal-hal yang harus dibatasi. Intinya kembali lagi, jangan pernah takut terhadap keadaan. Ya, Pandemi harus kita lawan. betul. Bukan melawan, bukan dalam artian wah nggak peduli masker, Iya. nggak peduli, itu Artinya salah. tidak terus kemudian tiba-tiba orang sama masker-maskeran, tidak seperti itu, itu ya. kalau menurut saya kurang tepat. Betul, sepakat. Ya. Yang tepat adalah kita ikuti protokol kesehatan Ya. dengan tetap menjaga apa yang telah disampaikan pihak kesehatan, Pemerintah, pemerintah, tokoh ya. agama, tokoh masyarakat. Kita Betul. ikuti semuanya dengan satu komitmen, tetap mari kita berusaha. Betul. Nah, sekarang, ini salah satu sosok yang satu ini juga saya kenal lama, tapi juga ketemunya ya baru-baru ini, karena kesibukannya juga, kira-kira begitu. Silakan Pak Arisman. Kami setelah menjalankan 3 tahun ini, Ya, tentunya liku-liku yang tadi saya sampaikan itu juga banyak. Hmm, Terutama bagaimana untuk merubah situasi dan kondisi wilayah misalnya. Untuk bagaimana merubah situasi wilayah kami menjadi maju tentang di bidang apa saja. Ya. Mungkin dari segi pertanian, pembangunan, ekonomi, bahkan untuk SDM-nya masyarakat di Sumber Sewu, kita harus punya pemikiran-pemikiran yang memang harus punya pembantu-pembantu. betul. Istilahnya katakanlah kita sebagai kepala ya Mas, kalau tangan kita nggak bisa digerakkan, Betul. langkah kita, kaki kita nggak bisa diayunkan, ini otak kita coba putar di sini Mas. Ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Sumber Sewu, bahwasanya dengan kesadaran itulah nanti bagaimana saya menjalankan itu mudah Mas. Tanpa ada dukungan, partisipasi masyarakat, saya punya angan-angan atau cita-cita itu tidak akan berhasil Mas. Kalau tidak didukung oleh seluruh masyarakat. Itu, alhamdulillah, ini apa yang saya hadir ini tentunya dari sumber daya manusia di Sumber Sewu sendiri, kayaknya kami sudah bisa membaca Mas, bagaimana mempotensikan wilayah yang ada di wilayah kami. Tentunya harapan ini mungkin hari ini saya mungkin nanti bisa ditanyakan kepada jenengan hasil apa yang mungkin saya raih hari ini, ya enggak serta-merta kita dapat didatangi atau membangun, enggak Mas. Kepala desa itu harus punya hubungan-hubungan seperti ini, kayak dengan jenengan informasi, menggali informasi,
kayak Mas Pono yang hari ini Iya. aktivis dan sebagai Iya. politisi yang hari ini saya mau berguru ini Mas Pono yang jelas dua dari Ya. tokoh kami itu Betul. sudah mungkin SDM-nya sudah tidak dikatakan lagi, sudah jadi perhitungan. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa membangun tentang SDM masyarakat Amin. kami Amin. dengan potensi masyarakat kami tentunya untuk bagaimana ke depan Sumber Sewu itu lebih baik lagi. Menarik ya malam ini. Ada Mas Joko Gondrong selaku tokoh spiritual sekaligus pelaku spiritual. Ya. Iya. Kemudian ada Pak Mas Haji Takim, tokoh Tokoh agama, muda, tokoh tokoh masyarakat, agama, ya. tokoh muda juga, masyarakat ya. yang barangkali komplit lah malam ini ya. Ya. Ada bagaimana jiwa nanti kita Iya. dialogkan bersama Betul. lah gitu. Kalau kita bangun kan Iya. juga abstrak gitu ya. Ya. Kemudian ada Pak Lurah yang memang sudah luar biasa menyampaikan apa yang memang harus dia lakukan selaku Pemimpin, aparatur pemerintahan untuk tetap tidak boleh pantang menyerah dalam memajukan pembangunan di desanya, ya pembangunan jiwa raga tentu saja. Betul. Kita berbicara jiwa dan raga itu universal karena dimanapun manusia punya jiwa dan raga. Cuman karena kita dalam perspektif Indonesia, perspektif Blambangan, karena pemimpin untuk membangun jiwa raga ini memang sebenarnya tidak main-main Mas Bin. Karena memang kedamaian alam raya ini termasuk manusia ini ya juga tidak main-main, tidak sedang kita pertontonkan Ya. atau apalagi diperjualbelikan atau hanya sekedar untuk pencitraan. Ini membangun tatanan alam semesta yang itu memang kehendak Tuhan Sang Maha Pencipta gitu loh, supaya alam ini tidak rusak kan gitu kira-kira. Itu ada, saya pernah baca lah sebuah buku bahwa kalau ingin jadi pemimpin di sebuah kabupaten ya. Itu pahamilah sejarah kabupaten itu selama 200 tahun. Loh berarti kan panjang banget. Artinya ini tidak main-main memang. Iya. Ini saya hanya menyampaikan. betul. Kemudian juga di buku itu kalau ingin jadi pemimpin di tingkat provinsi maka harus paham sejarah provinsi itu 500 tahun. Kan luar biasa. Nah kalau juga seorang kepala negara itu bahkan harus paham sejarah bangsanya 1000 tahun. Betul sekali. Saya ingin mengajak kita semua ini untuk masuk ke lorong yang sangat panjang karena memang tugas kita salah satu pemimpin-pemimpin siapapun hari ini atau kapanpun itu kan memang tugasnya menyelamatkan alam raya kan itu kan. Betul. Menentamkan dan sebagainya sehingga jiwa-jiwa yang apa ya yang sebenarnya juga dalam poin penting dari lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan kira-kira kan itu. Dan itu kemudian juga termanifestasikan oleh Bung Karno selaku kepala negara periode pertama itu dengan terkenal dengan trisaktinya yaitu berdiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya. Ini kira-kira sebenarnya juga ingin utuh membangun bangsa ini dengan sepenuh jiwa dan raga seperti salah satu poin penting di lagu Indonesia Raya tadi Mas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah kemudian kalau Orde Baru itu termanifestasikan dengan penataran W4 lah kira-kira kan itu maunya kan itu. Betul. Artinya apa? Artinya setiap pemimpin di zamannya masing-masing itu ingin membangun jiwa raga bangsanya. Caranya aja yang mungkin berbeda-beda. Tetapi apakah ini setiap pemimpin selesai? Tidak, karena membangun jiwa dan raga ini tidak akan pernah selesai sampai kalau bahasanya Mas Takim yang orang pondok ini pasti sampai yaumul qiyamah. Kira-kira kan itu. Betul. Kira-kira itu. Iya, betul.
Dan ya uli kiamat kapan ya? Kita tidak akan pernah tahu kan itu. Betul sekali, ya. Nah, kemudian dalam era ini, era pemerintahan Presiden Jokowi ini kan kemudian termanifestasikan dengan revolusi mental. Maunya kan membangun jiwa raga ini. Nah, ini kan memang sangat penting karena memang kita ingin menjadi apa ya? Bumi ini benar-benar menjadi rahmat untuk kita semua. Gitu. Amin. Tidak hanya manusia, itu semua hewan itu juga Betul. butuh Makhluk Tuhan. makhluk Tuhan, butuh pemimpin-pemimpin yang kira-kira seperti apa ya, kalau apa dalam historis kenabian itu seperti Nabi Sulaiman lah, semua bisa apa dipimpin kan kira-kira itu. Iya. Kalau kita berbicara masalah agama, mungkin ada satu konsep rahmatan lil alamin. Kalau dalam Jawa mungkin memayu hayuning bawa. Konsep rahmatan lil alamin itu dijadikan satu konsep ketika kita memilih seorang pemimpin ya yang mendekati, paling tidak mendekati pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa melihat kondisi masyarakat, yang bisa membangun masyarakat itu sendiri. Dengan tema yang ini Membangun jiwa raga. banyak yang tidak nyambung karena hari ini kita dihadap-hadapkan pada satu situasi yang menurut saya tidak adil, tidak fair. Karena apa? Mulai tingkat nasional sampai tingkat desa. Rasa like and dislike, suka dan tidak suka di masyarakat terhadap pemimpin ini sudah menjadi mengakar loh sekarang, Mas. Ya. Dan ini membahayakan bagi membangun jiwa raga yang menyatu dalam konteks kebangsaan. Apalagi zaman sekarang ini banyak netizen itu ya. Ya itu. Nah, artinya apa? Artinya yang saya katakan tidak fair, tidak adil itu masa sih kepala desa hanya suruh apa jadi Superman selama berapa? 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. Begitu pula bupati, kebetulan presiden. Karena yang saya lihat di TV itu kan bagaimana kita terprovokasi ikut menghujat pemimpin ini gagal hanya 5 tahun, pemimpin ini gagal 5 tahun. Ini sebenarnya kalau masalah berhadapan ini sudah seperti kita sudah hancur gitu loh, Mas. Hancur betul itu. Karena sebenarnya nggak ada bagi saya kalau kaitannya dengan apa yang saya katakan bahwa saya baca buku 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun sejarah. ini bagian dari siapapun pemimpin untuk mencempurnakan kepemimpinan sebelumnya itu. Ya. Bukan untuk menjatuhkan. Tidak menjatuhkan. Sekarang ayo Mas Joko ya, jejak Blambangan lah ya. Blambangan itu barangkali kerajaan Blambangan atau Kadipaten Blambangan dalam perspektif dahulu kala itu kan bagian dari wilayah Mojopahit. Betul. Mojopahit itu 300 tahun ya nggak salah ya. Betul. Dan dalam 300 tahun itu kalau setiap anggaplah 20 tahun pergantian raja, berarti ada 15 raja, ya Mas Joko ya. Itu pun berapa Mas yang moncer betul, rajanya berapa? Anggaplah dari 15 itu. Tetapi apakah kita kemudian harus generasi menghujat jaya negara karena ya cara saiki karena apa kepilut karo wanita kan itu kan. Begitu pula Blambangan. Blambangan ini kalau Tawangalun kan macan putih Mas ya. Sudah Blambangan sudah tertabik-tabik ya. Tertabik-tabik gitu. Lah, Blambangan pun juga saya yakin adipatinya banyak sekali, tetapi yang moncer hanya berapa. Tetapi kan ini kalau kita percaya bahwa kita ini dalam perspektif basa Jawa Mas Joko Gondrong dari kabeh menungso kuwi mung sak derma nglakoni, kabeh wis dikersakne Gusti. Dan kembali pada yang di awal jenengan sampaikan tadi bahwa corona ini peringatan. Leres nih. Ya, corona peringatan. Betul sekali. Yang kemudian dalam persepsi saya ini corona ini peristiwa besar. Peristiwa besar sekali dalam konteks zaman awak deroh Mas Joko ya. Betul sekali. Dan sebelumnya barangkali kita nggak dengar. Nggak tahu. Ya. Lah biasanya kalau sudah alam ini menciptakan suatu peristiwa besar,
biasanya akan muncul peradaban besar dimunculkan oleh pemikir dan pemimpin-pemimpin besar. Pemikir dan pemimpin besar tidak harus bupati, tidak harus gubernur, tidak harus presiden, Mas. Iya. Siapapun manusia yang jiwa raganya menyatu demi pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negaranya. Itu yang Dan itu yang jarang. ya itu. Pemirsa Banyuwangi 1 TV Ya. harus saya ingatkan. Betul. Ingatkan Kalau ini. iya, kalau hanya melihat orang besar itu kepala presiden, gubernur, bupati atau Pak Lurah, ini akan kepleset. Karena orang besar adalah pikirannya, jiwanya. Bahkan tidak dikenal. Tetapi ini yang menyaksikan adalah kehendak itu sendiri. Kehendak alam semesta dan atas ridho Sang Maha Pencipta. Jadi corona ini bagi saya peristiwa peringatan besar, peristiwa besar, tapi hikmahnya secara contoh tadi di awal pertanyaan Mas Bintoro tanya kepada Mas Joko Gondrong apa yang dilakukan di tengah pandemi kepada Pak Haji Mustaqim, kepada Mas Ades, dan dijawab oleh Pak Mustaqim bahwa lepas dari siapapun sebenarnya ada corona atau tidak, kita tetap menjalankan kewajiban, Ya. menjalankan kewajiban untuk tetap hidup. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang memang ini peringatan, ini ya sebenarnya wong jenenge elingno Mas. Iya. Sing eling yo bakal selamat, sing gak eling menawa yo Betul. ora selamat. Ya, Dan itu menyangkut jiwa dan jiwa, Raga. bener jiwa yang luhur, jiwa yang suci, jiwa yang tulus dan ikhlas. Karena kalau peristiwa corona ini bisa diselamatkan dengan harta benda, wis leren kan kira-kira kan itu. Iya. Selesai lah. Harus selesai. Ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tetapi bukan harta nggak penting ya, Iya, penting. betul. Juga begitu pula ilmu pengetahuan sebenarnya juga para ahli ini introspeksi karena ini peringatan. Ini sak dunia loh Mas. Iya, iya. Ini juga sebenarnya harus introspeksi dan termasuk ya kayak Mas Joko Gondrong. Anggaplah para spiritual yang ahli Mewakili. doa. Ya. Saya ingin bertanya pada Mas Joko Gondrong. Lah betul, kok sudah 1 tahun apa dongane sampean nggak mandi kan? Tapi artinya ini Betul. memang harus menjadi introspeksi besar Betul. kita semua. 3 tadi penting sekali dalam kehidupan. Harta, ilmu pengetahuan, doa penting sekali. Tetapi hari ini diperingatkan ada peristiwa besar ini, kita harus dengan hati yang sudah Tulus. kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan itu ya wes pasrah seperti kita nggak punya apa-apa, yang duwe ilmu ya rumangsa gak duwe ilmu, sing duwe bondo ya rumangsa ora duwe bondo. Bahkan ya nuwun sewu yang seperti Mas. Ya sebenarnya kita kan memang ya siapa ngomong menungso iki sugih, siapa menungso iki pintar. Iya. Iya kan Mas ya? Betul sekali. Tidak punya apa-apa dihadapkan pada kebesaran alam semesta ini. Saya nggak ngomong anu lah Mas ya. Iya. Terus nak masalah sing nyiptakno alam selesai masalah. Kalau bahas yang apa yang disampaikan Cak Pono tadi itu tidak akan habis waktu apa kira-kira nanti sampai besok pagi sampai sore subuh. nggak pernah habis. Ya. Tapi ini penting yang apa yang disampaikan oleh Cak Supono ini adalah hal yang memang berbeda. Kalau boleh saya membedakan karena ini berangkat bicara soal pemimpin berangkat dari diri kita sendiri. Bicara soal apa namanya pemimpin juga berangkat dari siapapun, tidak hanya mereka yang ingin menjadi pemimpin, tapi masyarakat juga bertanggung jawab dalam tema ini, membangun jiwa raga, saling melengkapi secara keseluruhan, kira-kira begitu. Nah, kita karena sudah mepet waktunya, nah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama perwakilan tokoh yang datang di studio Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan acara ngobeng atau ngobrol bengi ini menjadi nilai manfaat dan beredukasi terhadap pemirsa Banyuwangi 1 di rumah ataupun di luar sana. Dengan segala kekurangan mohon maaf, sampai ketemu lagi dalam program ngobeng di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.